Halo teman-teman semua, halo juga para bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Rarica. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan kesehatan, kelancaran usaha, dan kelancaran rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, hari ini aku mau cleaning motivation lagi, dimulai dengan ganti spraynya. Nih udah beberapa hari ya, udah lama banget. Baru aku ganti lagi. Jadi aku tuh lagi sibuk banget untuk ngejar-ngejar anak aku. Anak aku tuh nggak tahu kenapa dia tuh nggak bertahan banget di rumah. Jadi pengennya tuh main terus keluar. Padahal udah main berjam-jam di luar, tetap aja pengen di luar gitu. Pengen main di rumah tetangga gitu. Padahal nih ya, di rumah itu udah disediain mainan, terus di rumah depan apalagi buat sepedahan sama mobil-mobilan aja itu cukup leluasa ya, bisa keliling-keliling. Karena rumah ini sama rumah depan itu kan nyatu gitu ya, ada pintu penghubungnya. Jadi bisa main di rumah depan tanpa harus keluar rumah sebetulnya. Tapi anak aku tuh nggak tahu kenapa, walaupun udah keluar tetap pengen di luar terus gitu. Nah, buat kalian yang punya saran untuk ngatasin anak yang hobi banget main di luar, boleh ya tulis di kolom komentar, karena jujur aku tuh bingung banget untuk ngatasinnya. Sampai-sampai aku tuh kayak sering banget ninggalin pekerjaan rumah hanya untuk ngikutin anak aku keluar-keluar rumah terus. Kalau dia nggak diikutin, dia kabur sendiri tanpa ngomong keluar rumah, jadi kan ngeri gitu ya. Tuh ada suara anak aku nih teman-teman, maaf ya kalau agak berisik, apalagi sekarang aku dubbingnya pas lagi hujan. Jadi kalau banyak suara-suara yang ikut masuk, harap dimaklum ya teman-teman. Oke, nggak kerasa nih pasang spraynya udah selesai, tinggal aku ganti apa sarung bantalnya. Nah, ini aku harus ganti bantal nih kayaknya, karena bantal yang ini tuh udah kempes banget, apalagi yang paling atas itu adalah apa bantal kapuk gitu ya, masih yang zaman dulu banget. Nah, udah deh ditring langsung selesai. Ini tinggal aku masukin ke tempat cuciannya. Cucian aku juga numpuk banget ini. Ya karena tadi itu aku sering banget ngikutin anak aku pagi, siang, sore gitu. Kadang malam juga masih pengen keluar. Jadi kerjaan itu numpuk banget. Nah, ini aku juga ganti selimutnya. Jadi selimutnya biar senada sama spraynya gitu kan. Walaupun tetap untuk anak aku tetap pakai yang mobil balapnya dia. Dia bilangnya mobil balap, selimut mobil balap katanya. Nah, setelah ganti spray, ini aku sapu-sapu lantainya. Oh, tapi untuk kali ini nggak aku langsung pel ya teman-teman. Karena ini tuh aku nyiapinnya dari sore ya, sore baru aku ganti spray. Jadi ini tuh kondisinya udah sore menjelang maghrib gitu. Karena kalau ganti dari pagi udah pasti spraynya itu kotor lagi, diinjek-injek sama anak aku ya. Jadi mendingan kalau ganti spray itu sore nih teman-teman. Nah, kalau kalian lebih suka ganti spray pagi atau sore. Nah, kalau aku ada bocil-bocil nih yang sering main ke sini, jadi ya udah deh ganti spraynya sore aja biar nggak terlalu kotor gitu ya kalau dari pagi. Nah, ini aku tetap ya kalau nyapu pakai pengki untuk nyodokin sampahnya karena di tengah jalan dari kamar ini ke ruang keluarga itu kan ada kayu tuh yang aku injek itu. Jadi susah banget kalau ngeluarin kotoran dari sini ke sana gitu. Jadi harus pakai pengki dulu baru ke tempat sampah. Nah, udah selesai di kamar, aku lanjut ke ruang keluarga. Dan ini juga sekaligus ruang tamu ya, teman-teman. Kecil mungil tapi lumayan lah ya, karena di sini juga jarang banget datang tamu, malahan hampir nggak pernah ya, paling 1-2 gitu yang datang ke sini. Jadi untuk ruangan segini sih lebih dari cukup sih untuk kita. Kecuali kalau buat yang sering kedatangan tamu mungkin perlu ya ruang tamu yang luas, tapi untuk
di tempat aku jarang datang tamu, segini udah lebih dari cukup. Nah, ini aku pindah-pindahin dulu barangnya. Terus itu juga ada kacang kupas nih dari mamah mertua. Katanya buat cemilan Pak Su, karena Pak Su itu seneng banget sama yang namanya kacang bawang kayak gitu. Jadi nanti kalau sempet aku goreng deh, dikasih bumbu gitu ya kan, dikasih irisan bawang. Nah, ini aku juga lap-lap kacanya sama mejanya juga, terus nggak lupa botol yang buat vas bunganya, bunga artificial ya, karena aku tuh nggak telaten kalau ngurus bunga asli, nggak tahu kenapa. Padahal mama aku tuh seneng banget sama bunga-bungaan, tapi apa namanya, kebiasaan itu nggak nurun sama aku. Jadi kurang suka, bukan kurang suka sih, sebenarnya aku suka bunga-bungaan, cuman nggak telaten aja ngurusnya, jadi takut pada mati. Nah, udah bagian atasnya udah selesai, ini langsung aku bersihin bagian karpetnya nih teman-teman. Nah, maafkan ya ada iklan lewat, itu anak aku sama keponakan aku. Jadi kemarin pas anak aku beli baju kostum TNI, keponakan aku juga pengen, tapi dia pengen kostum yang polisinya ya teman-teman, jadi yang polwan kayak gitu. Nah, makanya ini anak aku pakaian kostumnya ini udah kering, cepet-cepet dipakai lagi, jadi cuci pakai gitu. Jadi harap maklum ya teman-teman, kalau misalnya ke depannya di video aku, anak aku tuh lebih sering pakai pakaian ini karena dia tuh masih belum bosen nih, baru beberapa hari padahal ini, tapi terus ya cuci pakai gitu. Akhirnya warnanya juga kayak cepet pudar karena lebih sering dicuci dan dipakai lagi, cuci lagi, pakai lagi gitu kan. Oke, ini karpetnya udah selesai aku sapu-sapuin, tinggal aku gulung aja karena lantainya mau aku sapuin. Nah, kayak gini nih teman-teman, nih anak aku lagi siap-siap mau keluar rumah. Nah, dia tuh kalau keluar rumah kayak gini nih. Dia selalu naik kursi terus buka apa namanya? Buat kunciannya gitu. Karena di sini kan nggak pakai kunci yang pakai apa namanya? Gagang kunci gitu deh, yang pakai kunci. Ini cuman pakai slot kayak gitu doang. Jadi gampang banget anak aku tuh kalau mau keluar rumah. Kalau aku nggak izinin dia keluar rumah sendiri, makanya ngeri banget kan kalau di zaman sekarang ngebiarin anak keluar rumah sendiri. Aduh, mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang jahat gitu ya, atau orang yang berniat jahat gitu kan. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, ini aku sapu-sapu dulu lantainya. Tuh, gordennya agak kebuka sedikit, udah mulai gelap ya teman-teman. Karena ya seperti tadi aku bilang, aku tuh ngerjainnya itu mau maghrib. Jadi kondisinya emang udah mulai gelap banget gitu kan. Nah, setelah ini aku mau lanjut ke dapur aja, tapi dapur lama ya, bukan dapur baru. Untuk dapur baru sama ruang makan baru untuk sekarang-sekarang ini belum aku videoin ya, karena lagi berantakan banget. Kayak males aja gitu kalau belum diselesain semuanya, kayak nanggung mau beres-beresnya juga gitu kan. Masih banyak kayu-kayu sisa renov kemarin, jadi kayak males aja untuk beresin area situ. Nah, jadi untuk sekarang area ini dulu aja ya. Kayak kembali ke kontrakan zaman awal aku ngevlog di sini gitu ya. Nah, seperti yang kalian lihat itu di samping pintu kamar mandi itu cucian aku ya segitulah, itu cucian berhari-hari karena bener aku tuh kewalahan banget ngikutin anak aku. Jadi cucian itu sampai numpuk banget. Aku bisa nyuci itu kalau malam. Terus pagi-paginya baru bisa dijemur gitu. Nah, bagian atasnya udah dilap-lap, tinggal aku sapu. Nah, habis ini aku juga mau unboxing paketan yang baru aku terima gitu kan. Alhamdulillah sih, kalau ada uang sedikit aku sisihkan untuk perintilan dapur ya teman-teman. Jadi sedikit-sedikit belinya, nggak bisa langsung banyak gitu ya. Nyicil lah ya. Ada sisa uang jajan aku kumpulin, ada sisa uang kembalian belanja aku juga kumpulin buat sekedar beli perintilan dapur. Nah, ini kesetnya juga udah aku ganti. Lanjut aku bawa paketnya nih. Paketnya cuman segini aja karena memang aku belinya cuman sedikit. Nah, isinya apa? Kita lihat aja ya teman-teman sama-sama. Jadi memang aku jajannya jajanan emak-emak ya.
yaitu ke perabotan atau perintilan dapur lebih bermanfaat gitu ya kan, daripada sering-sering jajan bakso. Walaupun favorit banget tuh bakso sama mie ayam. Aduh, siapa nih di sini yang favorit sama bakso dan mie ayam? Kayaknya hampir semua ya suka sama yang namanya bakso sama mie ayam. Nah, ini produk yang pertama yang aku pesan yaitu lap microfiber kayak gini. Ini aku pesan 3 ukuran ya teman-teman. Nah, ini yang ukuran sedang, aku lupa ukurannya berapa. Aku beli 3, dan yang ukuran kecil aku juga beli 5 ya teman-teman. Nah, ini aku juga beli apa nih namanya? Corong ya, corong plastik yang kecil kayak gini karena waktu itu kayak butuh gitu ya. Tapi lupa untuk apa, tapi karena di toko ini aku lihat corong plastik yang kecil kayak gitu ya udah sekalian beli aja. Nah, ini lap yang kedua untuk lap tangan ya teman-teman. Jadi aku beli ini. Ini tuh harganya murah-murah banget. Nanti aku bakal tulis di kolom description box ya nama tokonya. Kalian bisa cek-cek aja harga-harganya. Kalau menurut aku sih murah-murah banget. Nah, untuk lap microfiber yang ke 3 ini yang paling kecil ukurannya, lumayan lah untuk food prep ya kan, atau untuk lap-lap kompor atau apa kan bisa cuci pakai. Nah, untuk food prep apalagi lebih hemat kan, cuci pakai daripada pakai tisu sekali pakai gitu. Nah, ini kecil banget ukurannya, kayaknya pas untuk kontainer-kontainer untuk food prep gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh harganya kurang dari 1000, kalau nggak salah 900 sekian deh, murah banget kan. Lumayan untuk food prep. Nah, ini aku cuman beli 5 aja karena ya budgetnya terbatas kan ya, namanya dari sisa-sisa uang jajan jadi nggak terlalu banyak. Terus di sini juga aku beli apa ini, oil pot, tempat untuk minyak, karena aku belum punya tempat minyak bekas. Jadi selama ini kalau masak ada minyak bekas aku simpennya di mangkok kayak gitu ya teman-teman, mangkok biasa. Jadi kadang-kadang di mangkok yang biasa itu kan ada kotoran minyaknya gitu kan, kalau bekas goreng-goreng yang bertepung atau enggak goreng ikan tuh kan selalu ada sampahnya gitu kan dari remahan-remahan ikannya. Nah, itu selalu ikut ke mangkoknya. Nah, kalau ada tempat minyak kayak gini, udah ada saringannya sendiri. Jadi insya Allah sih minyaknya tetap bersih ya teman-teman, gak ada sampahnya. Nah, jadi ini aja yang aku unboxing kali ini, tempat minyak, corong, sama lap microfiber kayak gini doang. Alhamdulillah sih, dari sisa-sisa uang jajan bisa beli perintilan yang murah meriah, yang penting bermanfaat ya teman-teman. Nah, ini aku lagi pasang gagang untuk tutup tempat minyaknya, jadi cuman dipakein mur doang kayak gini, terus diputer-puter udah dikuat. Jadi tinggal disimpan di sini. Nah, ini aku biasanya pakai mangkok kayak gini tuh, hitam banget. Itu tuh dedek dari sisa-sisa masak aku ya. Apalagi kemarin itu aku kemarin tadi sih sebenarnya tadi siang aku goreng ikan, itu kan minyaknya cepet hitam, terus ada sisa-sisa apa remahan ikannya gitu dari bumbu-bumbunya itu jadi hitam banget. Terus di minyaknya juga jadi cepet kotor. Nah, mudah-mudahan dengan adanya tempat minyak ini kan minyaknya nggak terlalu kotor ya teman-teman, nggak ada dedeknya gitu kan. Nah, ini aku lipat-lipat biar rapi, jadi nggak langsung aku cuci ya teman-teman, aku lipat-lipat dulu aja, nanti aku simpen di storage box yang kayak gini nih, aku susun kayak gini biar nanti gampang pas mau ngambilnya. Nah, ini untuk yang ukuran sedangnya juga sama, aku lipet-lipetin, aku cuman beli 3 ya. Padahal ini lumayan bagus sih, kalau ada uang lagi pengen aku beli lagi. Agak banyak kan yang ukuran kecilnya untuk persediaan food prep nih, jadi hemat tisu ya teman-teman. Oke deh teman-teman, ini aku beberesnya udah, unboxingnya juga udah. Habis ini mungkin aku jagain anak aku lagi. Jadi sampai di sini dulu video aku hari ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.